Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang arung jeram. Arung jeram adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengarungan di suatu perairan tertentu, meliputi teknik mendayung, teknik penyelamatan, dan lain-lain. Nah, salah satu alat yang paling penting dalam arung jeram yaitu perahu. Apa aja sih bagian-bagian dari perahu ini? Nah, yang pertama ada tabung utama. Tabung utama ini dipakai sebagai dudukan. Lalu ada tower. Tower ini biasanya dipakai untuk menyelipkan kaki agar tubuh tetap kokoh di perahu. Lalu ada lantai. Lantai ini sebagai pijakan kaki kita ketika mengarung. Lanjut, yang keempat ada lifeline. Nah, lifeline ini digunakan ketika perahu terbalik. Setiap anggota yang akan menyelamatkan diri dan naik ke perahu akan memegang tali ini sebagai pengaman untuk menaikinya. Lalu ada grab handle. Grab handle biasanya ada di bagian depan, samping, dan belakang. Lalu ada all round line. Nah, all round line ini berupa tali yang melingkari tabung utama dalam perahu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari perahu ini. Alat ini adalah helm. Ya, di bagian ini ada bagian atasnya, sama yang ini adalah bagian penguncinya. Ya, helm ini fungsinya untuk melindungi kepala kita ketika kita ada di perahu. Misal terjadi kecelakaan, kemudian ataupun kita sedang melakukan arung jeram, ataupun kita lagi flip top gitu. Nah, ini untuk cara memakai helm, jadi langsung dipakai aja di kepala. Seperti ini, kemudian selanjutnya dikencangkan, dikunci lewat pengunci, dikencangkan menggunakan tali ini, tinggal ditarik aja. Kemudian pastikan helm sudah nyaman digunakan dan dia nggak lepas-lepas. Nah, selanjutnya ada pelampung. Dalam pelampung ini ada bagian-bagian seperti untuk pengunci, lalu ada ruang badan, sama ruang tangan. Nah, pelampung ini fungsinya sama seperti pada pelampung pada umumnya. Dipakai untuk safety, terutama ketika kita terjatuh dari perahu. Ini akan melindungi, sekaligus untuk membuat badan kita tetap berada di atas permukaan air. Nah, untuk pelampung ini, cara pakainya seperti ini. Kita masukkan tangan kita pada ruang untuk tangan. Setelah itu, kita kunci semuanya seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa kita untuk mengentangkan tali bagian ini. Selain itu, kita pastikan tubuh kita atau badan kita tetap nyaman saat memakai pelampung ini. Ya, yang ini dayung, bagian-bagiannya dari yang atas, ini namanya T-grip. Kemudian yang ini tangkai, yang bagian ini tangkai. Kemudian yang paling bawah, ini ada bilah. Dayung secara umum berfungsi untuk menggerakkan perahu, mulai dari ke depan, ke belakang, dan ke samping. Untuk memakai dayung, ini dari T-gripnya, jadi satu ibu jari di bawah, kemudian yang jari yang lainnya megang di atas, jadi seperti ini. Kemudian tangan yang lain ini memegang tangkai, jadi kira-kira 2/3 seperti ini, baru untuk mendayung. Itu juga kalau misal ganti tangan. Oke, selanjutnya ada dryback, jadi ada beberapa bagian di dalamnya, ada ruang kosong ini, sama ada pengunci di sini. Pengunci. Jadi fungsi dari dryback ini untuk mencegah peralatan yang dibawa ke perahu biar tidak terkena air. Jadi untuk memakai dryback ini, untuk memasukkan peralatan di dalam, tinggal dimasukin aja peralatan yang mau kita pakai, dimasukin. Habis itu kita lipat bagian depan ini di bagian atas 1 kali sampai kelihatan ini ada yang hitam. Setelah itu kita keluarkan angin di dalamnya, dikeluarin sampai habis. Setelah itu kita lipat 3 kali, 1, 2, 3, paling nggak 3 kali. Habis itu kita kunci pakai pengunci yang ada di sini seperti ini. Nah, sudah.
Nah, ini ada throwing bag. Jadi di throwing bag ini bagian-bagiannya yang pertama ada kantong bagnya ini di depan. Nah, di bagian ini kemudian di dalamnya ada tali seperti ini. Kemudian ada juga untuk mengaitkan tali ke tangan kita. Kayak gini. Jadi throwing bag ini digunakan untuk melakukan penyelamatan atau rescue dengan cara melempar throwing bag ke arah bagian badan air seperti itu. Untuk alat yang terakhir ada webbing sama CDNS atau Carabiner Delta Non-Screw. Nah, Delta ini kenapa disebut Delta? Karena bentuknya kayak Delta ya ini. Kelihatan kan? Nah, fungsi kedua alat ini adalah untuk membuat lifeline. Nah, ini tuh lifeline itu istilah dalam arung jeram di mana menunjukkan garis yang digunakan untuk rescue terutama ketika perahu terbalik. Oke, sekarang kita mau memasang lifeline. Jadi pertama kita masukkan webbing dulu ke sini kering. Kita masukkan di dua sisinya. Kita rapikan, dipastikan agar tidak ya, kalau udah rapi kita kemudian pasang CDS. Ini kita adap ke depan. Kita tali dengan simpul. Kalau udah kita rapikan, dipastikan ini di bagian tengah. Kemudian kita simpul bagian yang sisi lainnya. Jika sudah, tali sisanya ini kita rapikan supaya tidak mengganggu. Sisi yang sebelah sini juga kita rapikan. Kita cek kembali apakah sudah kuat, dan jangan lupa ininya dikunci. Sudah selesai. Saat berada di perahu, salah satu hal yang harus dilakukan adalah balancing atau mencari posisi seimbang sehingga nantinya tidak jatuh saat melakukan pengarungan. Posisi kaki dalam balancing bisa senyaman mungkin menyesuaikan masing-masing orang. Untuk pengecekan posisi balancing, dapat melakukan hal seperti ini. Dayung maju digunakan untuk menggerakkan perahu ke arah depan dengan posisi dayung sedalam ini. Cara memegang dayung seperti ini.
serta posisi tubuh dicondongkan ke depan, sehingga pergerakannya akan menjadi seperti ini. Dayung mundur digunakan untuk menggerakkan perahu ke arah belakang dengan menggerakkan pinggul seperti ini. Posisi tangan seperti ini dan posisi tubuh dicondongkan dengan seperti ini, sehingga akan menghasilkan gerakan seperti ini. Dayung pancung digunakan untuk membelokkan perahu sehingga nantinya arah perahu akan berubah. Dayung pancung dilakukan oleh orang yang berada di bagian depan perahu dengan posisi tubuh seperti ini, posisi tangan memegang dayung seperti ini, dan posisi kaki senyaman mungkin supaya tidak jatuh sehingga menghasilkan gerakan seperti ini. Dayung tarik digunakan untuk menggerakkan perahu ke arah samping, baik kiri maupun kanan. Posisi tubuh lurus 180 derajat mengarah ke air dengan posisi tangan memegang dayung seperti ini, sehingga akan menghasilkan gerakan seperti ini. Flip merupakan keadaan ketika perahu terbalik karena suatu hal. Untuk mensimulasikan flip, maka dayung perlu diselipkan ke tali di pinggir perahu dengan menggunakan tie grip. Lalu berdiri di tabung pinggir perahu, setelah itu menarik dayung sehingga nantinya perahu akan terbalik. Ketika terjadi flip, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari dayung yang jatuh dan meletakkannya di atas perahu yang terbalik. Setelah itu, orang yang berada di air dapat naik ke atas perahu dengan memegang bolongan pada floor perahu, lalu menggunakan kekuatan tangan dan kaki untuk naik. Saat terdapat orang yang tidak bisa naik ke perahu ketika terjadi flip, maka perlu dilakukan penyelamatan atau rescue. Posisi orang yang akan direscue menghadap berlawanan dengan arah perahu sambil memegang bagian bahu pelampung. Lalu orang yang melakukan rescue akan menarik bagian bahu pelampung secara perlahan-lahan, lalu diangkat naik ke perahu. Flop merupakan keadaan ketika perahu terbalik akan dikembalikan ke keadaan semula. Untuk melakukan flop, maka dayung perlu diselipkan ke tali di pinggir perahu dengan menggunakan tie grip. Lalu berdiri di tabung pinggir perahu. Setelah itu menarik dayung sehingga nantinya perahu akan terbalik. Ketika sudah melakukan flop, hal pertama yang harus dilakukan sama seperti saat terjadi flip, yaitu mencari dayung yang jatuh dan meletakkannya di atas perahu yang terbalik. Setelah itu, orang yang berada di air dapat naik ke atas perahu dengan memegang dan menarik lifeline, lalu menggunakan kekuatan tangan dan kaki untuk naik. Saat terdapat orang yang tidak bisa naik ke perahu ketika sudah melakukan flop, maka perlu dilakukan penyelamatan atau rescue, sama seperti rescue saat flip. Posisi orang yang akan direscue menghadap berlawanan dengan arah perahu sambil memegang bagian bahu pelampung. Lalu orang yang melakukan rescue akan menarik bagian bahu pelampung secara perlahan-lahan, lalu diangkat naik ke perahu. Renang jeram adalah hal yang harus dilakukan ketika tidak bisa naik ke perahu dan terbawa oleh arus. Renang jeram terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah renang jeram aktif dengan posisi tangan memegang dayung pada bagian tie grip dan kepala berada di depan. Yang kedua adalah renang jeram pasif yang mengandalkan pergerakan arus. Posisi ini dilakukan dengan tangan memegang dayung pada bagian tie grip dan tangkai lalu diangkat ke atas. Dan kaki digerakkan seperti mengayuh sepeda. Rescue dari darat dapat dilakukan dengan menggunakan throwing bag. Throwing bag dapat dilempar dengan 3 cara. Yang pertama, melempar dari atas, dari samping, dan dari bawah.
Sebelum melempar, pastikan kamu memanggil orang yang akan direscue. Orang yang akan direscue harus memegang dayung dan throwing bag sehingga tidak tercecer seperti ini. Selanjutnya, cara mengangkat orang yang akan kamu rescue sama seperti melakukan rescue ketika dalam keadaan flip ataupun flop. Teknik merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam kegiatan arung jeram. Sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa tetap semangat calon wira muda. Arung jeram, arus deras, gas.